Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alanas dengan NIM 121190080 dari program studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya dari mata kuliah Studium General. Dan di sini saya akan menyampaikan modul keempat mengenai navigating peer review atau navigasi eh, peer sejawat. Nah, di dalam navigating peer review ini terdiri dari 4 topik. Yang pertama, eh, certified peer review courses. Yang kedua, fundamental of peer review. Yang ketiga, becoming a peer review. Dan yang keempat adalah going through peer review. Atau bisa diartikan sebagai khusus peer review bersertifikat dasar-dasar peer review menjadi peer reviewer. Kemudian, bagaimana melalui peer review? Kita langsung masuk saja pada topik yang pertama, yaitu Certified Peer Review Courses atau kursus peer reviewer bersertifikat. Apa sih peer review itu dan mengapa peer review? Sejarah singkat penerbitan akademik, status quo tinjauan sejawat, dan trennya menjelaskan proses editorial dan proses peer review, apa yang akan terjadi pada paper sebelum Anda melihatnya, alasan peninjau-meninjau, kemudian apa yang dicari editor dan mengulas yang sempurna. Model tinjauan sejawat terdiri dari tunggal ganda 3 kali lipat terbuka, tinjauan sejawat internal dan juga eksternal. Proses peninjauan sejawat yang umum yaitu pengajuan, triase, tinjauan sejawat eksternal, keputusan para penulis, editor, dan peninjau dalam tinjauan sejawat. Nah, di dalam Certified Peer Review ini terdiri dari 12 modul video. Yang pertama, bagaimana peer review itu mereview sebuah artikel atau how to peer review a review article. Nah, di dalam video ini dijelaskan mengenai apa yang dicari editor dalam ulasan-ulasan dan apa yang harus menjadi fokus komentar kita agar membantu penulis dan juga editor semaksimal mungkin. Dan di sini juga menjelaskan seperti apa proses pemilihan peninjauan untuk jurnal, ulasan, Transel Press, dan mengapa kita harus menerima undangan untuk meninjau sebuah artikel ulasan. Sedangkan peer review atau tinjauan sejawat ini merupakan bagian penting dari menerbitkan sebuah artikel ulasan, sehingga kita harus memastikan secara benar-benar hal-hal yang menjadi fokus supaya review kita ini menjadi lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah apa yang diharapkan dari kursus peninjau sejawat bersertifikat. What to expect from the certified peer reviewer course. Nah, di dalam modul ini kita belajar mengenai intipan tentang apa yang diharapkan dari kursus peer review ini dan mengapa kita harus mendaftar peer review itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengantar kursus peninjau sejawat bersertifikat. Dan yang selanjutnya adalah apa itu tinjauan sejawat dan mengapa peer review seperti yang sudah saya jelaskan di awal ini. Kemudian ada juga model tinjauan sejawat, kemudian proses peer review, kemudian bagaimana untuk terlibat di dalamnya, serta penilaian khusus peer review bersertifikat. Kemudian, membangun kepercayaan dan keterlibatan dalam peer review.
Peer review adalah proses peninjauan atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang berkesesuaian. Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas jurnal adalah hasil penelitian dengan melakukan proses tinjauan sejawat atau peer review yang menyeluruh, kemudian membantu orang lain untuk memperbaiki naskah dan hasil penelitian mereka, dan juga memberikan umpan balik atau feedback kepada peninjau dan melibatkan mereka dan juga peningkatan kualitas. Proses peer review bergantung pada aktivitas editor, reviewer, dan penulis untuk keberhasilannya. Proses peer review ini dapat dilakukan secara transparansi dan sukarela. Proses peer review secara transparansi dipicu oleh penulis atau apakah itu sesuatu yang dipilih oleh editor berdasarkan naskah yang diterima. Proses peer review yang terjadi secara sukarela memakan waktu yang cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Kemudian kita masuk ke dalam eh, topik yang ketiga, yaitu becoming a peer review, menjadi peer reviewer. Nah, di dalamnya ini terdapat 4 modul video. Yang pertama, cara mereview manuskrip, 10 tips untuk menulis ulasan yang benar-benar buruk, bagaimana cara menjadi reviewer dan apa yang diharapkan dari editor, serta bagaimana pengulas menjadi editor. Tinjauan sejawat atau peer review adalah keterampilan, dan dalam rangkaian modul ini, autor akan membagikan beberapa tips untuk membantu reader atau pembaca menyampaikan laporan ulasan yang dijamin akan membuat editor manapun tersenyum. Dimulai dengan menjelaskan tindakan yang harus dihindari, mulai dari mengatakan "ya" ketika tidak punya waktu untuk menyelesaikan ulasan, hingga memberikan pernyataan atau bias yang tidak adil. Kemudian, autor juga menyoroti poin-poin penting yang perlu diperhatikan ketika melihat setiap elemen artikel dan menjelaskan bagaimana sih menjadi konstruktif dalam feedback atau umpan balik. Di sini kita juga akan belajar bagaimana kegiatan peninjauan atau peer itu dapat memberikan batu loncatan yang penting untuk menjadi editor jurnal nih teman-teman. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai cara mereview manuskrip. Nah, di dalam modul ini jelaskan mengenai tahapan persiapan dan penulisan laporan tinjauan yang efektif. Kemudian, melihat pentingnya meluangkan waktu untuk menilai manuskrip dan mengevaluasi abstrak sebelum kita memulai sesuatu. Dan juga kita akan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana menilai naskah itu dan kemampuan untuk mengungkapkan penilaian dengan jelas dan bermanfaat dalam laporan ulasan yang kita buat. Nah, selanjutnya baru nih peer reviewer yang diharapkan oleh seorang editor. Peer review adalah sebuah proses di mana karya ilmiah diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memenuhi standar penerbitan agar diterima. Peer review didasarkan pada kepercayaan antara penulis dan juga editor, serta kepercayaan antara editor dan reviewer. Nah, bagaimana sih reviewer yang diharapkan oleh editor? Yang pertama pastinya dapat menerima permintaan ulasan naskah sesuai dengan kemampuan dan on time. Nah, jadi kita nggak bisa nih menunda-nunda waktu kalau kita mau jadi reviewer, karena kayaknya kebiasaan orang Indonesia itu selalu menunda-nunda waktu ya teman-teman. Kemudian
Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Menghindari konflik dan tidak menggunakan kembali data yang ada, memberikan penilaian yang jujur serta kritis, dan yang terakhir menganalisis kekuatan dan kelemahan dari naskah ulasan, serta memberikan usulan untuk perbaikan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai 10 tips untuk menulis ulasan yang benar-benar buruk. Yang pertama, terima undangan untuk meninjau saat Anda seharusnya tidak melakukannya. Kedua, kirim ulasan sangat terlambat atau tidak sama sekali merupakan nightmare atau mimpi buruk untuk editor. Yang ketiga, abaikan pesan dari editor. Yang keempat adalah jangan periksa kepatuhan terhadap etika publikasi. Yang kelima, memberikan usulan yang tidak berguna. Yang keenam, lupakan alamat komponen utama artikel. Yang ketujuh, berikan pernyataan yang tidak jelas, tidak adil, dan bias. Yang kedelapan, secara tidak adil menghalangi publikasi atau melanggar kerahasiaan. Yang kesembilan, menyarankan agar penulis melanggar etika publikasi. Dan yang terakhir, lupa meninjau ulasan Anda dengan aturan emas atau ulasan yang telah kita buat itu dengan aturan emas. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke topik yang keempat nih, teman-teman. Going through peer review, melalui peer review. Nah, ketika kita telah menginvestasikan begitu banyak waktu dalam naskah, pengetikan tidak selalu mudah untuk mendengar bahwa seorang pengulas itu berpikir membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Dalam modul ini, author memberikan beberapa saran berguna tentang cara menangani komentar peninjau tersebut dan menjaga kiriman tetap berjalan dengan lancar melalui proses penerbitan. Akan tetapi, langkah-langkah awal yang harus diambil dan nada serta bahasa yang benar untuk digunakan dalam surat tanggapan. Autor juga membantu kita untuk melihat naskah melalui mata editor dan peninjau. Kemudian, dapat menemukan kekurangan atau kesalahan sebelum kita mengirimkannya. Nah, di dalam Going Through Peer Review ini terdapat 2 modul video dan di dalamnya kita akan pelajari tentang nasihat praktis tentang cara menanggapi pengulas. Kedua, penjelasan tentang apa yang dicari pengulas dan kiat untuk melihat kiriman dengan mata atau penglihatan yang kritis. Nah, dalam modul video yang pertama yaitu How Editor Support Reviewers atau bagaimana editor menanggapi komentar dari review atau pengulas, teman-teman. Yang pertama yaitu memberikan laporan peninjau yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, memberikan laporan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang keempat, memberikan kritik yang membangun. Yang kelima, menunjukkan objektivitas. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Banyak penerbit dan editor memiliki inisiatif untuk membantu peneliti mengasah keterampilan meninjau mereka. Sebaliknya, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menasihati penulis bagaimana cara menanggapi komentar dari pengulas tersebut. Dalam webinar ini, penerbit Elsevier, Paul Kumain, berupaya memperbaiki kesinambungan tersebut dengan berbagi berbagai kiat praktis dengan para peneliti awal dan pertengahan karir. Selama saran peninjauan bersifat konstruktif, kita pasti ingin mempertahankan momentum tersebut. Tetapi, Paul menyarankan untuk kita istirahat, yang memberikan kita kesempatan untuk menyerap umpan balik atau feedback, dan mendapatkan ilmu atau masukan dari orang lain. Dan dia memiliki banyak saran untuk membantu kita melalui tahap-tahap berikut, mulai dari menyusun surat tanggapan, hingga nada bahasa yang harus kita gunakan. Kita juga akan mengetahui mengenai pengetahuan keterampilan kosakata
untuk berhasil dalam mempersiapkan tanggapan atau komentar yang diberikan para reviewer atau pembaca mengenai pengulas dan juga dapat meningkatkan peluang kita untuk menerbitkan kesuksesan. Nah, kemudian modul video yang kedua yaitu How do editors look at your paper? Bagaimana sih editor melihat kertas yang kita buat atau paper yang kita terbitkan? Nah, di sini sebelumnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari editor. Yang pertama yaitu pemimpin redaksi, yang kedua redaktur pembantu, yang ketiga asisten editor, redaktur bagian, redaktur tamu, redaktur pelaksana, serta editor khusus. Nah, dalam video ini, editor jurnal memiliki naskah, mereka tidak hanya memeriksa apakah penelitian itu menarik atau enggak. Nah, ada elemen lain juga yang mereka pertimbangkan dan luangkan waktu untuk memahaminya dalam meningkatkan peluang untuk mendapatkan yes yang sangat penting itu. Dalam webinar ini, penerbit berpengalaman Dr. Jeff Van Harten memandu peneliti karir awal melalui poin-poin penting yang perlu diingat pada tahap persiapan, pengiriman, dan juga peninjauan. Dia menekankan mengenai pentingnya memastikan naskah kita itu lengkap, akurat, dan juga dalam lingkup ruang jurnal, karena kita juga akan mendapatkan kemampuan untuk melangkah mundur dari naskah kita dan melihatnya melalui sudut pandang editor, sehingga kita bisa mengetahui itu identifikasi area mana saja yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan penuh dengan kebenaran. Nah, detail penting untuk editor saat penyiaran, apa aja sih? Yang pertama, apakah penulis itu memperhatikan akurasi? Apakah naskah masih dalam ruang lingkup tulisan? Mengapa manuskrip dibahas dalam jurnal ini? Serta tidak perlu menyalin manuskrip atau menyalin abstrak, teman-teman. Nah, di dalam modul yang keempat ini, telah saya sebutkan tadi, kita belajar mengenai nasihat tentang cara bagaimana menanggapi pengulas. Yang kedua, penjelasan tentang apa yang dicari pengulas, dan kiat untuk melihat kiriman artikel kita yang telah kita publish itu melalui mata yang kritis. Nah, mungkin hanya itu beberapa topik yang dapat saya sampaikan dalam modul eh, navigating peer review atau menavigasi tinjauan sejawat nih teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.